Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga ngaji ini selain menambah wawasan juga mungkin sedikit mengatasi atau membantu meringankan kegelisahan demi kegelisahan hidup kita. Bahkan seandainya ngaji ini seperti banyak disampaikan ke saya oleh teman-teman, Pak, saya itu kalau dengerin ngaji sering ngantuk, terus jadi tidur. Bagi saya pun seandainya ngaji ini membantumu untuk lebih nyenyak tidur, lebih cepat tidur, itu juga anugerah Allah yang luar biasa. Hari ini banyak orang susah tidur, banyak orang susah nyenyak tidur karena banyaknya masalah. Maka kalau diantarkan oleh ngaji ini teman-teman malah jadinya cepat tertidur, itu saya juga sangat bersyukur. Alhamdulillah. Baik, ya semoga lebih dari itu, sedikit-sedikit ada perubahan positif dalam hidup kita dengan semakin bertambahnya ilmu dan wawasan kita. Nah, malam hari ini kita lanjutkan ke tema falsafah hidup. Kita bahas, kalau pakai 5 kategori hukum kosmik yang saya jelaskan minggu lalu, tema malam hari ini itu The Law of Polarity. Hukum tentang pasangan. Yang malam hari ini saya jelaskan melalui konsep yang beberapa kesempatan dulu waktu ngaji sempat saya singgung serba sedikit, khususnya ketika masuk ke tema filsafat Tiongkok. Filsafat Taoisme, filsafat Tiongkok kuno. Konsep yang populer sekali dan pastinya teman-teman juga pernah paling tidak mendengarkannya, yaitu filsafat Yin dan Yang. Ini salah satu falsafah hidup. Kalau dari istilahnya ya pastinya dari Tiongkok kuno. Bahkan ada yang menyatakan pemahaman ini sudah muncul bahkan sejak abad 14 sebelum Masehi. Sejak belum ada tulisan-tulisan di kertas seperti sekarang, yang saat itu masih ditulis di tulang-tulang. Sekitar 14 sebelum Masehi itu sudah ditemukan wawasan-wawasan, pandangan-pandangan yang sekarang dikenal sebagai Yin Yang ini. Kalau versi tulisan rekaman dalam bentuk bukunya, Yin Yang ini disebut-sebut sudah ada di kitab Yi Jing, atau kadang ditulis I Ching. Yi Jing ini ya kalau diterjemahkan letterlek adalah kitab perubahan. Ini salah satu karya tulis tertua dari Tiongkok. Nah, meskipun nanti konsep Yin Yang ini banyak dikaitkan dengan Taoisme. Dalam aspek filosofinya biasanya orang mengkaji Yin Yang itu kemudian berlanjut ke teori selanjutnya, yaitu Wuxing. Wuxing ini tentang 5 unsur. Jadi kalau Yin Yang itu tentang 2 unsur berlawanan berpasangan dalam hidup ini, kemudian dilanjutkan dengan konsep 5 unsur. Yang ini juga kelanjutan dan juga pendukung konsep Yin Yang. Tapi malam hari ini kita batasi dulu ya, untuk penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kita memaknai dan hidup secara selaras dengan kebijaksanaan model Yin Yang ini. Kalau yang tentang 5 unsurnya, tentang kayu, api, besi, tanah, atau air, dan seterusnya, itu kita kaji yang akan datang kapan-kapan. Baik,
bismillah ya, kita mulai membahas tentang falsafah yin yang ini. Jadi yin yang ini secara umum adalah hukum yang ada di balik alam semesta ini yang sifatnya berpasangan. Jadi dalam yin yang ada pandangan setiap hal dalam hidup ini memiliki dua sisi. Yang dua sisi ini saling berbeda, kemudian saling melengkapi, namun juga saling tergantung dan saling mempengaruhi, bahkan saling memuat atau saling mengandung. Jadi ini unik, berbeda dan saling melengkapi, tapi juga saling mempengaruhi dan saling memuat. Ini ya mudahnya teman-teman mesti ilustrasinya melihat hal-hal yang serba dualitas. Jadi pandangan ini makanya dikenal juga sebagai dualisme. Jadi dalam hidup ini selalu ada yin, ada yang. Yin ini konotasinya adalah pasif, kalau yang konotasinya aktif. Kalau yin ini dingin, kalau yang itu panas. Yin ini diilustrasikan sebagai musim dingin, kalau yang itu diilustrasikan dengan musim panas. Malam itu yin, siang itu yang. Rembulan itu yin, matahari itu yang. Air itu yin, api itu yang. Ini hidup ini serba berpasangan-berpasangan. Perempuan itu yin, feminisme itu yin, laki-laki itu yang. Maskulinisme itu yang. Jadi hidup ini selalu semuanya serba berpasangan. Yang cirinya seperti tadi, saling berbeda, tapi saling juga melengkapi. Tapi juga saling mempengaruhi. Dan juga saling memuat atau saling mengandung. Nanti kita perjelas di belakang makna-makna hubungan antara yin dan yang ini. Hidup ini jadi lengkap, jadi komplit, dan dinamis karena dialektika antara yin dan yang. Pasif ketemu aktif jadi imbang. Kalau aktif saja, orang akan kelelahan. Kalau pasif saja, tidak akan lahir apapun. Hidup tidak akan berkembang. Kayak sering saya bilang, hidup ini butuh ngegas, butuh ngerem. Kalau ngegas terus, mungkin kita salah jalan tapi tidak sadar. Kalau ngerem terus, tidak jalan-jalan. Kadang butuh ngegas, kadang butuh ngerem. Sampainya tujuan kita itu karena kita pinter mengelola kapan ngegas, kapan ngerem. Kita hidup dengan cerdas, ngerti kapan harus pasif, kapan harus aktif. Kapan harus mengedepankan femininitas, kapan kita memerlukan maskulinitas. Dalam hidup itu selalu ada pasangan-pasangan, selalu ada dinamika yang lahir dari hubungan antara pasangan ini. Oke, nanti kita jelaskan detailnya, tapi dasarnya ini. Dalam prakteknya, teori yin yang ini itu secara umum dipahami dengan dua versi. Ada pemahaman yin yang itu nanti sebagai energi vital yang ada di alam. Nanti teman-teman mungkin pernah dengar istilah qi atau chi. Nah itu pandangan ini nanti melahirkan pengolahan gagasan yin yang lebih jauh. Misalnya dalam pengobatan atau
dalam bela diri. Teman-teman mungkin pernah lihat filmnya atau dengar ceritanya tentang Tai Chi misalnya. Itu mengelola energi vital. Atau pengobatan-pengobatan dari Tiongkok yang terkenal sekali. Ini memanfaatkan pandangan tentang yin yang. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini biar energi vital kita lancar dan seterusnya. Ada juga yang memaknai yin yang itu sebagai xingzi. Xingzi itu objek yang konkret seperti tadi. Rembulan gandengannya matahari, kemudian air gandengannya api. Ini kan objek-objek yang konkret. Kalau yang energi vital tadi ya misalnya hal yang pasif dalam diri kita dan hal yang aktif dalam diri kita, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana mengendalikan dorongan-dorongan aktif, dorongan-dorongan pasif dalam diri kita. Oke, nanti kita uraikan agak panjang dengan menjelajahi beberapa kebijakan-kebijakan hidup yang menjadi buah dari yin yang ini. Tapi intinya itu. Jadi dia ini, hidup ini selalu ada dua hal berpasangan yang saling mempengaruhi, saling memuat, saling melengkapi, saling tergantung. Baik, sebelum masuk ke penerjemahan-penerjemahannya dalam kebijaksanaan hidup, kita pelajari pelan-pelan yin yang ini. Kita ambil dari beberapa ajarannya Lao Tzu, Tao Te Ching. Kita lihat ya beberapa untuk memperjelas tadi. Mungkin yang saya sampaikan di awal masih belum begitu jelas maksudnya. Nah, ini menurut saya penjelasan yang mudah tentang yin yang dari Tao Te Ching, meskipun nanti banyak bagian-bagian yang perlu direnungi lebih dalam. Di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Semua orang mengetahui kebaikan sebagai baik hanya karena ada yang buruk. Oleh karena itu, memiliki dan tidak memiliki itu muncul secara bersamaan. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Nah, jadi kalau menurut tulisannya Lao Tzu ini, jadi hidup ini yang tadi pasangan hitam dan putih, cakep dan jelek, kemudian kaya dan miskin, ini kan dua hal yang kontras, satu hitam, satu putih, satu positif, satu negatif. Tapi jangan lupa, ini yang saya tadi sebut, dua-duanya ini saling mengandalkan, saling melengkapi, mempengaruhi keberadaannya masing-masing. Kalau dalam kalimat tadi, keindahan itu tampil sebagai indah karena ada yang jelek. Loh ini kan, ilustrasinya mudah. Orang itu disebut ganteng ketika dibandingkan dengan yang jelek. Kalau tidak ada orang jelek, ya otomatis orang ganteng tidak ada. Orang disebut kaya karena kepemilikannya dibandingkan dengan orang yang kepemilikannya lebih sedikit. Yang lebih banyak disebut kaya. Kalau kepemilikan itu sama semua, ya tidak ada orang kaya. Jadi orang kaya itu berarti dia eksis karena ada orang miskin. Sebaliknya yang miskin juga eksis karena ada orang kaya. Sebagaimana yang ganteng tadi. Ganteng itu eksis sebagai cakep ya ketika ada yang jelek. Berarti yang ganteng itu terima kasihlah sama yang jelek-jelek. Jasanya mereka kalian kelihatan jadi ganteng. Itu mudahnya. Jadi mungkin mudah saling mengeksiskan, saling membuat ada. Orang itu disebut soleh karena ada yang tidak soleh.
Kalau semua orang soleh, mungkin status soleh itu selesai, tidak akan ada lagi. Jadi di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Ada baik, ada jahat. Kalau tidak ada kejahatan, kebaikan tidak akan kelihatan. Sebaliknya juga begitu. Kalau tidak ada kebaikan, ya kejahatan juga hilang. Masing-masing saling mengadakan kutub yang sebelahnya. Ini pelajaran dari Tao Te Ching. Ini salah satu pemahaman terhadap situasi yin yang dalam hidup ini. Terus, yang kedua, ada dan tidak ada saling mengadakan. Kesulitan dan kemudahan saling melengkapi. Panjang dan pendek saling mendefinisikan. Tinggi dan rendah saling bertentangan. Sebelum dan sesudah saling mengikuti. Ini masih menjelaskan tadi ya, bagaimana perbedaan itu saling melengkapi, saling mewujudkan yang lain. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Tidak ada kesulitan kalau tidak ada kemudahan. Kok sulit ya Pak mengatasi pandemi ini? Kita menyebutnya sulit mungkin karena kita bandingkan dengan mudahnya kita menyikapi penyakit yang lain. Dulu juga ada wabah, tapi tidak seperti pandemi saat ini. Maka pandemi ini kita sebut sulit. Kenapa kita sebut sulit? Karena kita bandingkan dengan yang lebih mudah. Jadi kita sering gelisah karena logika perbandingan ini ya. Karena kita lihat yang lebih gampang, lebih mudah, maka yang hari ini kita sebut lebih sulit. Kita mungkin dirundung galau oleh bencana demi bencana, karena mungkin sepanjang hidup kita belum pernah mengalami bencana sedahsyat yang kita alami hari ini. Tapi kalau kita bandingkan seandainya dengan nenek moyang kita dulu, simbah-simbah kita dulu, mungkin yang mengalami tsunami, yang mengalami gunung meletus yang luar biasa, yang mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat, yang kita alami hari ini mungkin tidak lagi berat, tidak lagi sulit, tidak lagi luar biasa. Wah, simbah-simbah kita dulu gunung meletus bisa dirasakan sedunia efeknya. Banjir, mungkin tanah longsor, mungkin mengalami yang jauh lebih dahsyat dari itu. Nah, kalau kita melihat yang ini, maka situasi hari ini tidak kita sebut sulit. Tapi karena kita membandingkan dengan hidup kita sebelumnya yang jauh lebih mudah, atau orang lain yang tidak mengalami bencana seperti kita, maka rasanya yang kita alami ini berat. Pinter dan tidak pinter juga begitu. Kalian kelihatan pinter sekali ketika kalian mungkin teman-temanmu wawasannya jauh di bawahmu. Tapi begitu ganti teman yang wawasannya lebih banyak, lebih canggih, ya kalian kelihatan biasa-biasa saja. Nah, inilah di antara maknanya yin yang. Maka bisa kita tarik pemahaman ya, meskipun hari ini banyak sekali kesulitan-kesulitan, banyak sekali kerumitan hidup, ngomongnya belepotan. Tidak seharusnya kita jadi alasan untuk hidup tidak bersyukur, mengeluh saja. Tinggal kita ubah sedikit perspektifnya. Oh iya, yang saya rasakan sulit ini karena saya membandingkannya dengan kemudahan-kemudahan yang selama ini saya alami. Tapi coba saya bandingkan dengan kehidupan simbah-simbah saya dulu waktu dijajah Belanda, dijajah Jepang, waktu mengalami bencana yang jauh lebih dahsyat. Maka saya hidup seperti ini sebenarnya jauh lebih harus disyukuri. Nah, ini di antara cara memahami alam. Karena ada dan tidak ada, saling mengadakan,
kesulitan dan kemudahan saling melengkapi, panjang dan pendek saling mendefinisikan, tinggi dan rendah saling bertentangan, sebelum dan sesudah itu saling mengikuti. Yang semula sebelum sekarang jadi sesudah. Tadi belum ngaji, sekarang sudah ngaji. Ini kan saling mengikuti. Ngaji yang akan datang masih sebelum, tapi seminggu lagi dia sudah sesudah. Mana sebelum, mana sesudah itu kan juga saling bersusulan. Ada dan tidak ada juga saling mengadakan. Baik, ini yang the law of polarity dalam yin yang. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Kalau ini mungkin berpikirnya agak dalam sedikit. Kalau engkau ingin sesuatu kembali ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Kalau engkau ingin menyingkirkan sesuatu, pertama engkau harus membiarkannya jaya. Kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama engkau harus memberikannya. Nah, ini juga kelanjutan dari yin yang tadi, cuma dengan pemahaman yang agak dalam. Itu saya ambil kalimat pertama. Kalau engkau ingin sesuatu balik ke asalnya, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kadang-kadang kita ingin melakukan riset. Riset itu kembali lagi seperti semula. Saya kok ingin hidup kita seperti semula ya. Nah, ini ada rumusnya. Engkau harus mengizinkannya tersebar. Ini maksudnya apa? Gimana bisa reset kalau belum berkembang? Riset itu kan kembali ke asal itu kan. Kalau sudah berkembang kemana-mana baru kembali ke asal. Jadi siklusnya orang hidup itu kan lahir, mati, lahir lagi. Kalau belum lahir, ya tidak akan ketemu mati. Maka untuk bisa sampai ke titik mati, biarkan lahir dulu. Kalau kita ingin situasi yang baru, yang seperti kelahiran kembali, harus siap mengalami sakit seperti mati. Setelah mati baru lahir kembali. Nah, mungkin di titik-titik tertentu peradaban itu kan ada sakit-sakit yang luar biasa, tapi setelah itu ada kelahiran kembali. Kalau dalam filsafat ada istilah renaisan. Jadi lahir kembali, tapi sebelum itu pasti ada sakit-sakit peradaban yang luar biasa. Jadi kalau engkau ingin lahir kembali, butuh sakit dan kematian-kematian. Kalau engkau ingin kembali ke asal, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Nah, ini kan seolah-olah bertentangan, tapi bagaimana kita ingin melemahkan sesuatu kalau sesuatu itu belum kuat? Berarti kalau dia belum kuat, dia masih lemah. Kalau masih lemah, perlu kita perlemah. Dia sudah lemah. Berarti kalau kita ingin melemahkan sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang, itu berarti sebenarnya kita mengakui dia sudah kuat. Kalau dia belum kuat, bagaimana kita melemahkan? Kalau kita ingin membungkam orang, berarti biarkan dia bicara. Bagaimana kita akan membuat orang diam? Dia kita larang bicara. Nanti logikanya seperti itu. Jadi ini kayak yin yang. Nah, sebenarnya maksudnya itu yang terakhir. Sebaliknya, kalau kita ingin memiliki sesuatu, kita harus memberikannya. Untuk bisa mendapatkan cinta, kita harus memberikan cinta. Untuk bisa mendapatkan kehormatan, kita harus mau menghormati orang lain. Jadi kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama-tama engkau harus memberikannya. Kalau engkau ingin menaklukkan orang lain, berarti pertama-tama biarkan dia jaya. Kalau sudah jaya, baru ada alasan untuk menaklukkan. Kalau dia belum jaya,
Apanya yang engkau ingin taklukkan? Wong dia belum jaya. Nah, ini logikanya seolah-olah aneh, tapi ya dalam hidup ini begitu. Kalau kita ingin membakar sesuatu, kita butuh api, butuh korek. Padahal yang kita inginkan api besar, tapi modalnya harus api kecil. Ini hukum yin yang. Jadi kalau ingin sesuatu ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Baik, ini kalau diuraikan dengan contoh-contoh ya sangat banyak. Tapi intinya berarti hidup ini ada mekanisme dialektika antara hitam dan putih, antara lahir dan mati, antara panas dan dingin. Yang ini harus kita ikuti ritmenya. Tidak mungkin putih semua. Dan tidak mungkin hitam semua. Ya seperti logika lahir dan mati tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau ini saya mengambilnya tidak dari Tao Te Ching, tapi dari Zhuangzi. Zhuangzi, ya judul bukunya Zhuangzi. Dari beliau tokoh Zhuangzi yang dulu saya lupa beberapa bulan yang lalu sempat kita bahas. Kelihatannya sebelum corona. Nah, ada kalimat begini. Yin dalam bentuknya yang tertinggi adalah membekukan. Dan yang dalam bentuknya yang tertinggi mendidihkan. Yang dingin berasal dari langit, sementara yang hangat berasal dari bumi. Hubungan dari kedua hal itu menciptakan harmoni. Dan dari sanalah lahir segala sesuatu. Mungkin ini hukum tentang segala sesuatu meskipun tidak terlihat. Ini kalimat Zhuangzi ini menegaskan saja bahwa hidup ini harus seimbang antara yin dan yang. Kalau yin saja, hidup ini akan beku. Kalau yang saja, hidup akan terbakar. Teman-teman harus paham benar ritme antara yin dan yang ini. Misalnya dalam pergaulan itu kita ketemu yang karakternya yin, ada yang karakternya yang. Ayo diidentifikasi. Kita punya teman yang pendiam, tidak bisa ngomong. Yo, untuk mengimbangi mungkin kita yang mancing-mancing. Kita hidupkan karakter yang dalam diri kita. Apa ada Pak? Yo ada, wong yo. Seperti saya bilang tadi, yin yang itu dalam segala sesuatu saling memuat. Yin ketemu yang ketemu yin. Kalau yin ketemu yin, jadinya beku. Kalau yang ketemu yang, jadinya mendidih. Kadang-kadang kita mengalami momen saling marah, saling gegeran. Marah ketemu marah itu yang ketemu yang, hasilnya mendidih. Atau saling diam. Yang satu diam, yang satu diam. Yin ketemu yin. Hasilnya beku. Maka caranya apa? Ikuti dialektika yin dan yang. Jadi dialektika hukum alam. Nah, nanti kelanjutannya yin dan yang itu ketemulah namanya Wu Wei. Jadi Wu Wei itu kegiatan kita yang mengalir bersama alam. Kita ikuti ritme yin dan yang dialektika alam semesta. Jadi ya, dalam falsafah Tiongkok dikenal istilah Wu Wei. Bukan yang 5 unsur tadi ya. Kalau Wu Wei itu secara harfiah artinya tidak memiliki kegiatan atau tidak berbuat apa-apa. Maksudnya tidak berbuat apa-apa itu mari kita hidup tanpa dibuat-buat. Kita hidup yang wajar saja, tidak sembrono, sesuka kita, tidak melihat ritme alam, tapi juga tidak palsu. Seseorang silahkan mengalir saja dengan ritme kodrat alami kehidupan ini. Jadi kita jalani hidup secara alami, tanpa ketegangan.
dengan sederhana, dengan bebas. Tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Apalagi melakukan sesuatu yang hanya untuk dipamerkan saja, sama sekali tidak ada gunanya. Nah, ini namanya Wu Wei. Hari ini mungkin banyak di antara kita, coba kita muhasabah sebentar, berapa persen kegiatan kita sehari-hari yang itu memang efektif, sesuai, alami, dan berapa persen yang ini hanya dibuat-buat saja, atau ini tidak ada pentingnya sama sekali, atau ini hanya menghambur-hamburkan energi, tidak ada gunanya. Nah, jadi ini kelanjutannya yin yang, itu berarti menyarankan kita untuk hidup selaras dengan ritme alam. Baik ritme yin maupun ritme yang. Kita pahami perjalanannya, kita ikuti dengan cara hidup secara alami. Filsafatnya namanya Wu Wei.